Stop. Stop. Tidak film. Tidak film. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Chandra. Salam, apa tadi Ustaz? Ada jaringan. Oke, sip. Sekarang gimana, udah aman? Oke, Ustaz, aman. Suaranya agak kecil Pak Chandra. Insyaallah aman Ustaz. Alhamdulillah. Ada terdengar Ustaz? Saya bersih insya Allah. Gimana Ustaz? Kita tunggu 5 menit lagi kalian. Oke. Waktunya Mohon ya. waktunya lagi 2 jam Ustaz. Dibuat. Alhamdulillah. Aman itu, aman itu. Pak Riki Permana sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Insya Allah. Terus semangat, mudah-mudahan terus tumbuh ya. Bu ini mitranya sudah diingatkan lagi. Assalamualaikum Bu Meta. Calon flash baru untuk Talungwa. Amin, 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 amin. Ya, insya Allah. Ustaz Irga, alhamdulillah sudah muncul. Ustaz Akhiri lah masuk, Ustaz Irga. Di apa dulu Ustaz? Dicek dulu Ustaz. Belum nampak dia ni. Nona. Jadi bunda. Iya. Ikan. Assalamualaikum Bu Lisa. Sehat Bu? Pak Budi sehat? Alhamdulillah. Ada Pekanbaru aman, tidak hujan sekarang? Hujan, Ustaz. Lagi hujan, Oh, Ustaz. Masih hujan. Hujan Kalau di sana hujan, berarti Arengka hujan juga tuh. Bu. ya, dekatan. Insya Allah. Pak Aman Barat, Polisa Yovita, alhamdulillah bisa hadir. Ya. Alhamdulillah. Di jalan. Oh, calon-calon distributor baru semangat kok. Amin. Pak Rangga sehat. Alhamdulillah Ustaz sehat. Insya Allah. Suaranya bersih seperti semangatnya. Amin. Ini Bu Pur sah sama Pak Chandra nih belum ya? Ustaz. Iya. Iya. Bu Erni Suryanti. Kalau bisa di on kan videonya Bu.
Ustaz Irga, Ustaz Khairi udah masuk, Ustaz? Diingatkan Ustaz. Belum Oh, main Ustaz. enggak, 1 menit lagi, siap-siap Ustaz aja lagi yang apa ya, Tasmi ya. Ya Ustaz. Nah, udah masuk beliau Ustaz. Ada masuk beliau tuh, udah. Dan connect. Pak Chandra sudah 20.15. Kita suruh aja ke ya. Kita mulai lagi, Ustaz. Nah, Pak Chandra, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Ustaz? Alhamdulillah. Dan MBP hari ini. Kita 2 kali. Alhamdulillah. Kalau belum, silakan minum dulu agar mata tidak melek dan semangat agar luar biasa. Insya Allah. Allah. Hari ini hari pertemuan kedua bagi tim Ustadz Pisoso mengadakan acara Zoom pada hari ini. Dan juga hari ini kedua kalinya saya memandu acara pada hari ini. Semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosan melihat wajah saya. Amin. Selamat bergabung Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung tapi bagi penyiar kita di Sumatera Barat dan juga sebagai materi kita pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jama'i. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara Zoom kita pada hari ini dengan tema fokus dan tumbuh bersama BP. Salawat barangkaian salam dan bukan pula kita hadiahkan buat tokoh junjungan Islam, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bersemangat untuk hadir di Zoom pada hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mulai acara. Saya memohon kepada Bapak Ibu untuk men-on-kan video dan men-off-kan suaranya. Untuk lebih dimuliakan acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan sama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Al-Khairi. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din 'aduwwun ولكم في الأرض مستقر
ومتاع إلى حين وفيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chanu mana ya? Suara Pak Chandra masih di mute itu suaranya. Pak Chandra suaranya masih di mute. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Al-Khair yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, kita nanti materi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Ustadz Epi Santoso. Pak Ustadz, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman sementara kita mute dulu semua suara kita biar fokus kita, tidak ada berisi-berisi yang lain ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qadallahu ta'ala anil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti boleh dibuka Quran kita lagi untuk mentadaburnya pada surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-24.
Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratan thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Allah SWT berfirman, perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu cirinya ada dua. Asluha sabit, far'uha sama. Akarnya kokoh menghuyam ke dalam bumi dan batangnya kokoh menjunjung ke langit. Ini perumpamaan sebuah kalimat yang baik yang disebutkan Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-24. Teman-teman semua mitra BP yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita lihat pada malam hari ini paling tidak sudah hadir kurang 21 orang. Insya Allah yang sudah hadir ini kita doakan pertama semua keluarganya sehat, rezekinya lancar dan banyak serta berkah. Dan insya Allah di BP dia akan terus tumbuh dari satu cabang, kemudian pecah menjadi ranting-ranting, kemudian pecah lagi menjadi pucuk-pucuk baru, dan setiap pucuk itu akan lahir bunga-bunga baru dan buah-buah baru insya Allah. Begitulah bukti kita tumbuh di BP bersama. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lihat leader-leader hebat sudah di sini. Ada Bu Wahyuni, ya, ada Ustadz Irga, ada Bu Maizu, ada Dokter Aan, walaupun sibuk ya dengan prakteknya rumah sakitnya, alhamdulillah sempat terus hadir. Ada yang dari Pekanbaru, Bu Lisa juga hadir, ada Ustadz Al Khairi, ada Pak Rangga, ya. Ada Pak Yunus juga ini dari Tangerang juga bisa hadir, mitranya Ustadz Irga, ada Bu Pur, ada Bu Sri Eka Dewi, Bu Wulandari, Bu apa, ya alhamdulillah ada juga Pak Riki, ada Bu Lisa dari Pasaman Barat juga yang baru bergabung, Koperasi Ainur Rahmah. Mudah-mudahan nanti secara perlahan kita terus bertambah yang bisa hadir dalam rangka terus melakukan koordinasi pembinaan mitra-mitra kita. Karena jujur Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bergabung setelah dijelaskan oleh leader langsungnya, maka semua nama-nama yang sudah masuk ke grup, baik masuknya ke grup Bright setelah dia jadi flash, mau masuk ke grup break setelah di agen plus, mau masuk di grup masing-masing, itu salah satu menambah beban pikiran kami, menambah amanah buat kami bagaimana agar kita semua yang sudah mau berproses, mau bergabung, tentu punya niat, tentu punya keinginan untuk tumbuh, tentu punya keinginan untuk mendapatkan penghasilan, tidak saja sekedar kesehatan, tapi juga tambahan penghasilan, bahkan jadi pasien utama kita. Maka jujur ini menjadi bahan bagi kami, memperberat pikiran kami untuk terus memperbanyak berdoa, melakukan kreativitas, bagaimana memang teman-teman semua bisa tumbuh menjadi seorang pengusaha-pengusaha baru lewat sarana BP, lewat sarana komunitas MM, karena memang nama komunitas kita adalah mencetak miliarder, mencintai Muhammad, menebar manfaat. Maka oleh karena itu, memang kita semua tentunya harus saling banyak berkomunikasi, kemudian saling belajar, saling mendoakan, saling mempush teman-teman kita masing-masing dalam doa dan segalanya, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bisa tumbuh di BP ini secara signifikan atau eksponensial. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, izinkan saya pertama mengambil latar belakang landasan kita pada malam ini dari surat Ibrahim ayat yang ke-24, itu ada pada halaman paling bawah, baris paling bawah ayatnya. Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratan thayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik itu, salah satu tafsir kalimat yang baik itu adalah syahadat, kalimat keimanan. Gitu kan? Yang kedua, kalimat yang baik adalah azam, keinginan kita untuk menjadi orang yang baik. Itu orang yang tumbuh, orang yang bisa memberi manfaat banyak kepada orang lain. Itu ya, azam kita untuk terus tumbuh.
Maka ketika itu yang telah kita ucapkan, sebagaimana niat kita bergabung ke BP, sebagaimana keinginan dan mimpi yang pernah kita munculkan kenapa kita memilih BP, tentu ini perlu kita rawat, ya, perlu kita pelihara, perlu kita pupuk. Ibarat tanaman agar dia tumbuh subur, paling tidak pertama syaratnya adalah dia harus ditanam di tempat yang subur. Alhamdulillah, teman-teman telah memilih tempat terbaik untuk menjadi seorang pengusaha. Artinya apa? Media tumbuhnya sudah bagus, tanahnya sudah tanah yang baik, ya, sudah tanah yang baik. Kita ada di BP, lingkungannya penuh dengan ukhuwah, penuh dengan nilai Islam, konsep bisnis sudah jelas, disupport oleh ulama, foundernya turun langsung mendampingi, sudah terbukti banyak orang yang sukses. Artinya apa? Kita telah memilih memang tempat yang terbaik untuk tumbuh. Tapi itu tidak cukup. Tanah yang bagus, bibit yang bagus, ditanam di tanah yang bagus, tumbuh dia, itu tidak akan baik tumbuhnya kalau tidak dapat cahaya matahari yang cukup. Makanya lemah batangnya kalau nggak dapat cahaya matahari. Nah, di bisnis apa itu? Ilmu tentang bisnis itu sendiri. Ya, ilmu tentang bisnis itu sendiri. Jadi semangat sangat cukup. Sudah ada di lingkungan yang baik pun tidak cukup kalau kita punya ilmu untuk melanjutkan bisnis kita. Karena kalaupun kita sekarang ada sebuah komunitas yang super luar biasa bagusnya, ada mentor yang super luar biasa diterima di 5 benua dan telah mencetak puluhan ribu pengusaha, telah menginspirasi jutaan orang dengan bukunya 7 Keajaiban Rezeki, tapi ketika kita ada bersama mereka, kita nggak mengilmui bisnis kita, maka juga tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Jadi kunci kedua adalah kalau tanaman ada cahaya matahari. Yang ketiga, harus disiram rutin agar dia cukup air. Tanaman yang tumbuh di tanah yang subur, kemudian dapat cahaya matahari yang bagus, tapi tidak disiram, dia akan layu karena kekurangan air. Maka salah satu bentuk menyirami semangat agar terus tumbuh di BP adalah ada mentoring, ada pembinaan, ya, ada leader yang selalu mengingatkan, ada kopdar. Itu semua adalah dalam rangka menjaga bagaimana supaya bibit yang sudah bagus, yang ditanam di tempat yang subur, dapat cahaya matahari yang sudah cukup, juga harus disirami dengan air yang cukup untuk tumbuhnya. Kemudian perlu juga pengendalian hama penyakit. Ini teori pertanian, saya buat sedikit dulu. Tanahnya subur, bibitnya bagus, sudah tumbuh bagus, sudah disirami, sudah dipupuk. Tapi ketika datang hama, nggak disemprot, maka juga nggak akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik. Ini filosofi tanaman. Maka oleh karena itu, ketika kita memang ingin menghasilkan hal yang baik, walaupun bibitnya sudah baik, perlakuan komprehensif itu juga tidak boleh kita abaikan. Satu saja tidak kita lakukan membuat hasilnya tidak akan bagus. Satu saja tidak lakukan. Contoh, saya sudah punya bibit unggul nih, sudah saya tanam di tempat yang gembur, subur, sudah tumbuh ya, saya kasih cahaya matahari yang cukup, saya sirami. Ketika ada hama yang menyerangnya nggak saya semprot, maka juga tidak akan tumbuh dengan baik. Ya, dengan baik. Nah, sekarang kita ini di BP sudah dapat bibit yang bagus, sudah dapat lingkungan yang bagus. Tapi hal-hal proses berikutnya kalau nggak maksimal kita lakukan, juga tidak akan menghasilkan apa yang kita inginkan, yaitu pengusaha yang berorientasi pada 3A. Ingat, di BP kita inginkan akhirnya pengusaha yang berorientasi pada 3A sebagai tujuan dia berbisnis. Apa 3A itu? Yang pertama, Allah dan Rasul. Maka siapapun yang bergabung ke BP, ketika bergabung harus salah satu tolak ukurnya adalah bertambah baik hubungannya dengan Allah dan Rasul. Yang sebelum salatnya jarang ke masjid, sekarang harus ke masjid. Yang sebelumnya nggak rutin baca Quran, gabung ke BP membuat dia rutin baca Quran. Yang sebelumnya nggak biasa duha, gabung ke BP harus belajar biasa duha. Artinya apa? Kalau ada bisnis yang buat kita makin jauh dari Allah dan Rasul, tinggalkanlah bisnis itu. Kenapa? Karena target kita adalah makin hari makin dekat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, tujuan kita di BP apa? Untuk
meningkatkan kewajiban kita membahagiakan A dan keluarga. Jadi A pertama Allah dan Rasul, A kedua anak dan keluarga, dan A ketiga adalah amal jariyah. Ketika kita bergabung di BP, kita harapkan penghasilan kita meningkat, maka amal jariyah kita juga meningkat. Salah satunya adalah belajar membiasakan 10% dari keuntungan kita berbisnis di BP, kita jadikan jadi program sedekah rutin bulanan kita. Kalau zakat hanya 2,5%. Ternyata sedekah itu bukan hanya program kita. Orang-orang di Islam pun juga punya program yang sama. Kita kenal di agama Nasrani ada 1/10. Makanya orang-orang yang beragama Nasrani nyerahin harta 10% ke gereja. Kita lihat juga tokoh-tokoh Yahudi malah 1/20. 20% dari penghasilan diserahkan ke agamanya. Nah, kita dari 2,5% zakat, kemudian jadi 10% infak sedekah kita, itu mau menunjukkan bahwa kita makin hari makin meningkat amal jariyahnya. Ini hal yang paling mendasar dulu ingin saya sampaikan ulang kepada teman-teman, agar ketika kita berbisnis, kita tidak menjadi orang yang kehilangan arah. Mengapa kita harus fokus di BP? Mengapa kita harus tumbuh di BP? Apa yang kita inginkan dari semua proses yang ada di BP? 3A tadi sebagai tujuan dasar kita. Teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kalau kita belajar kepada karakter akar, adalah belajar tanggung jawab dan belajar fokus. Lihatlah akar, kira-kira ujung akar itu keras atau lunak? Itu sangat lunak. Dan dia tidak pernah muncul ke permukaan, dia di dalam tanah. Kemudian kalau ujung akar itu bertemu dengan yang keras, apa yang dilakukan oleh ujung akar? Apakah dia mencari jalan lain? Apakah dia jadikan alasan, saya nggak bisa lagi cari makan karena saya ketemu batu, saya nggak bisa lagi cari makan memenuhi kebutuhan batang, kebutuhan daun, kebutuhan bunga dan buah yang akan tumbuh, karena saya bertemu tembok sekarang. Ternyata akar tidak demikian. Akar tidak demikian. Dia tahu tugasnya, dia fokus dia menyelesaikan tugasnya. Sehingga ketika dia bertemu dengan tembok atau batu yang keras, yang dikerjakan akar apa? Justru kelembutan ujung bulu-bulu akarnya itu masuk ke dalam sedikit pori yang ada di tanah yang keras atau di tembok atau di batu, kemudian dia kirim air terlebih dahulu. Dikirim air, kemudian mulai sedikit lunak, dia masuk lagi ke dalam sedikit lagi. Kemudian setelah masuk ke dalam, dia memperbesar dirinya di dalam. Maka coba lihat, kalau ada tanaman yang besar di depan rumah kita, lama-lama itu pondasi rumah retak. Lama-lama pinggir jalan ada tanaman itu bergelombang. Itu diapa oleh akar tanaman di bawahnya. Dan dia nggak pernah menyerah, dia nggak pernah lari dari tanggung jawab mensupport kebutuhan makanan di atas. Maka oleh karena itu, salah satu karakter ketika kita ingin tumbuh di BP, dia ingin berhasil di BP, ini adalah bagaimana kita menjadikan diri kita punya karakter dan belajar kepada istiqomahnya akar pada sebuah tujuan, istiqomahnya akar tanaman pada sebuah amanah dan tanggung jawab. Kemudian kelembutan waktu menjadi bukti keberhasilan akar mengalahkan yang keras sekalipun. Itu makanya saya tadi mengambil awal di ayat di surat Ibrahim ayat yang ke-24. Bagaimana kita belajar pada akar tanaman. Yang kedua, coba lihat di akar itu, kalau saya tanya ibu-ibu, mana akar tanaman yang panjang, yang tumbuh di tempat yang subur, atau tumbuh di tempat yang tandus? Jawabnya adalah, akar tanaman itu akan semakin panjang kalau dia tumbuh di tempat yang tandus. Artinya apa? Dia tidak menyerah gitu. Ketika dia bertemu tempat tandus, maka dia perpanjang akar mencari makanan. Karena dia berpikir pada target, tanggung jawab. Konsekuensinya di bisnis juga mesti kita begitu, gitu ya. Dia berpikir target, kalau nggak ketemu di lingkaran terdekat, ini cari lingkaran berikutnya, cari lingkaran berikutnya, gitu. Sehingga hasilnya tetap sama. Gitu. Jangan jadikan alasan kenapa nggak sukses, kenapa nggak tercapai target, kenapa nggak oh udah di lingkungan saya orangnya pada kondisi ekonominya begini. Nah sekarang kan dunia nggak terbatas, nggak bisa kita kejar dengan offline lingkungan terdekat, bisa kita kejar dengan online. Kalau bicara online nggak dibatas lagi kita oleh kelurahan kita, kecamatan kita, kota kita. Bisa saja kita ada di Padang, kita ada di Bangko, tapi kita punya mitra di Sulawesi, punya mitra di Papua, bahkan punya mitra di Arab Saudi. Itu nggak terbatas. Gitu.
Artinya belajarlah kita pada akar. Teman-teman yang dimuliakan Allah, yang kedua, hari ini sesungguhnya kita sudah ada di sebuah lingkungan yang luar biasa baik. Di BP paling tidak ada 6 keunggulan yang kita susah carinya di tempat lain. Gitu ya. Ketemunya di tempat lain. Kalaupun ada, nggak semuanya. Yang pertama, produk. Itu memang sudah diakui oleh ahli ilmiah, dunia kedokteran, riset laboratorium bahwa produk BP adalah produk terbaik dari sekian banyak propolis yang ada. Itu terbukti dari kandungan bioflavonoidnya yang memang menjadi antibiotik alami, antivirus, anti jamur, antibakteri, anti radang, anti kanker, dan anti tumor. Jadi banyak sih ada pada satu produk, dan direkomendasi langsung produk itu oleh Allah dalam Al-Quran di surat khusus yang menjadikan jaminan dia bisa menyembuhkan atau sebagai obat. Gitu. Jadi ini menarik buat kita. Kita punya produk yang sudah disebut Allah dalam Al-Quran. Kita punya produk yang Allah menjaminnya bisa menyembuhkan. Ya, ini kan sudah yang terbaik. Kemudian dari segi ilmiah, banyak pesaing lain, ada yang dari Brazil, ada yang dari Australia, ada yang dari Cina, ya produknya. Tapi setelah riset di laboratorium, terakhir kemarin Mas Ipo membawanya ke labor UI, gitu ya, labor ITB, yang sudah keluar hasilnya, labor UKI, gitu. Kemudian beberapa labor lain, ternyata memang kandungannya saja itu bedanya 3-4 kali lebih baik. Satu. Yang kedua, Belgia juga demikian, produk Eropa, tapi harga Indonesia. Dan satu-satunya di Indonesia sekarang yang beredar, produk skincare yang mengandung propolis. Kita lihat merek lain, misalnya sekarang lagi gencar produk dengan label W, gitu ya, produk dengan label U, nggak ada mengandung propolis. Satu-satunya. Maka dari segi produk sebenarnya kita harus pede menjelaskan ke masyarakat, mensosialisasikan ke masyarakat kalau produk kita terbaik. Biopolanya 3-4 kali lebih baik, dan satu-satunya mengandung propolis kalau bicara skincare. Yang kedua, ukuran kecil. Ukuran kecil ini sangat menguntungkan bagi kita pengusaha ke depan. Kenapa? Karena ke depan bisnis akan dikuasai oleh dunia online. Bahkan secara perlahan, dunia offline akan berkurang fungsinya. Prediksi para ahli 2023-2024, itu bisnis antara online dengan offline, transaksi pasar online dengan offline, itu paling tidak akan berbanding 80% online, hanya 20% offline. Artinya, produk yang kecil, kemudian kemampuan teknologi HP kita, Android kita, dan penguasaan kepada online membuat kita memasarkan produk kita, kalaupun nggak punya toko, nggak bisa keluar rumah, cukup dengan HP bisa lebih banyak, gitu ya. Dan ketika bicara lebih banyak online, itu kita bicara ongkos kirim, kenyamanan dalam pengiriman. Maka produk kita insya Allah 2 hal itu menang. Pertama, dia kecil. Kalau ngirim 10 botol itu belum sekilo. Untung 700.000, bagian plus misalnya kirim ke konsumen, karena ongkos kirimnya hanya 20-25.000. Kemudian resiko rusak di jalan sangat minim. Bayangkan kalau yang kita kirim itu beras misalnya, per kilo untung cuma Rp1.000, tapi ongkosnya lebih mahal. Atau kita kirim kerupuk sampai Jakarta udah hancur. Tapi alhamdulillah packing produk kita BP, packing produk kita Belgia itu aman sekali untuk dikirim. Jadi keunggulan pertama ini membuat kita mestinya yakin bahwa bisnis kita di BP itu minim resiko, bahkan boleh dikatakan tidak beresiko. Pertama, produk bagus. Yang kedua, packingnya bagus. Yang ketiga, dia expirednya lama. Jadi kita asik, gitu. Kita asik numpuk sebulan 2 bulan pun nggak masalah, gitu ya. Dikirim ke Jakarta, dibanting pun kadang oleh orang kargo nggak ada yang rusak, gitu. Ongkos kirimnya mudah. Gitu. Jadi ini beberapa keuntungan pertama. Keunggulan yang kedua, saya sudah mencoba berbisnis sejak tahun 93, sejak masuk ke Padang. Baik itu multi level atau bisnis konvensional, gitu, konvensional. Belum pernah saya temukan ada founder yang sekaligus jadi mentor yang mau belusukan, yang mau ketemu kita, bahkan yang ngundang kita sampai ke rumah untuk bicara bisnis pengembangan. Gitu.
Jadi subhanallah, kita berbisnis tidak hanya sekedar produk kita kenal, tapi kita didampingi betul oleh founder. Didampingi betul oleh founder BP, oleh founder MM, oleh mentor, semua didampingi. Yang ketiga, kita di sini alhamdulillah sangat mudah memasarkan produk dan kita pede. Kenapa? Ulama-ulama terbaik di Indonesia pun sudah berkumpul di sini. Dan saya belum pernah ketemu ada produk ya, bisnis, kalaupun dia pakai label Islam atau apa, yang bisa mengumpulkan ustadz-ustadz terbaik, ulama-ulama terbaik di Indonesia ada di sini. Gitu. Dan bukan hanya sebagai seorang apa namanya endorser gitu ya, bintang iklan, tapi mereka pakai, mereka ikut menyebarluaskannya. Sebut saja kalau kita di Sumatera populer sekali UAS ada di sini. Sebut saja kalau Jawa ada Mama Dede, ada Dr. Aisyah Dahlan ada di sini. Sebut saja kalau di Timur ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Dasalati ada di sini. Gitu. Sebut saja ulama-ulama kelas Habib Nabi ada di sini. Ulama-ulama Quran sekelas Ustaz Amin Faisal, Syekh Ali Jabir almarhum dan keluarganya ada di sini. Gitu. Jadi apalagi mau kita ragu? Kalau ulama saja gabung full di sini, insya Allah belum buat kita ragu lagi. Gitu. Ini yang ketiga. Yang keempat, di sini kita juga disupport oleh artis-artis Muslim, kemudian atlet-atlet Muslim yang hijrah. Gitu. Kalau Sumatera nggak ada orang nggak kenal dengan Indra Sapri, orang coach bola kaki, pelatih U ya 19 tahun Indonesia, pelatih semen Padang yang juga di sini. Artis-artis yang beberapa orang nggak kenal, masya Allah, keluarganya Mbak Oki Dewi, keluarganya Raffi Ahmad, keluarganya Mbak Peggy Melati, keluarganya Ustaz apa artinya, masya Allah ada di sini. Yang kelima, kita punya komunitas yang luar biasa yang namanya MM. MM singkatan dari mencetak miliarder, mencintai Muhammad, menebar manfaat. Sudah banyak kita lihat bukti di komunitas ini dengan program SDM-nya, dengan program Qurannya, dengan program rumah tangga sakinahnya, dan program-program lain, gitu ya. Sehingga tidak saja kita diajari berpenghasilan, tapi juga bagaimana menjadi ahli ibadah yang baik, rumah tangga